Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Titik Haryani SPDSD dari SDN Tarokan 5 Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 LPTK UNESA kelas PGSD 15 kelompok 2. Hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan memberikan uji kinerja saya pada SDN Tarokan 5 di siswa kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah, ada yang jawab sudah, ada yang jawab siap. Sudah makan? Sudah. Oke, berarti dalam pembelajaran hari ini orangnya sing sambat luwe, kayak sing sambat ngantuk, ya. Monggo disiapkan untuk berdoa dulu. Doa mulai. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bukan pemerintah untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Doa selesai disalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Duduk kembali. Terima kasih telah dipimpin berdoa, membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu setiap pagi yang harus kalian lakukan waktu masuk di dalam kelas. Untuk hari ini, adakah yang tidak masuk? Tidak. Semua masuk lengkap ya? Oke. Nah.
sebuah gambar, anak. Di depan kalian sudah ada gambar seperti ini, anak-anak ya. Apa yang kamu amati, anak-anak? Apa yang orang itu lakukan? Menutup hidungnya pakai tangan. Apalagi mungkin ada yang tahu dari gambar. Banyak asap, oke. Banyak kendaraan. Ada lagi mungkin? Adakah yang tahu organ pernapasan yang ada pada gambar ini? Apa? Hidung, oke. Belum tahu yang lain mungkin? Belum. Padahal anak-anak organ pernapasan kita itu banyak sekali anak-anak, tidak hanya hidung ya. Baru ini ya kamu belajar ini. Untuk itu hari ini nanti anak-anak akan ibu kasih tahu sebenarnya organ pernapasan kita itu apa saja. Apakah ada hidung saja atau ada yang lainnya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut, yaitu tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara organ pernapasan pada manusia. Nah, ini anak-anak, sebelum kita menginjak pada pelajaran ya, hari ini pelajarannya yang tadi sudah sebutkan Bu Titi. Tiap kita memulai pelajaran anak-anak, tiap hari kita melakukan pelajaran pasti punya tujuan pembelajaran. Seperti halnya sampai mau berangkat ke sekolah pasti mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan sampai berangkat ke sekolah apa? Belajar, mencari ilmu. Nah, itu. Oke, belajar, mencari ilmu. Ada yang pengen dapat saku? Oke, jadi selain belajar, mencari ilmu akan menambah banyak teman. Ya, sama halnya kita belajar di kelas, kita pasti punya tujuan. Tujuan belajar kita yang pertama nanti anak-anak dapat menyebutkan organ pernapasan pada manusia. Ya, setelah itu dengan melihat video penayangan, ya, video penayangan dari media buku, anak-anak akan bisa menyebutkan fungsi organ pernapasan pada manusia. Ya. Nanti kita akan melakukan diskusi kerja kelompok, ya. Dengan itu sampean nantinya di akhir pembelajaran ini diharapkan bisa menyebutkan organ pernapasan pada manusia beserta apanya? Fungsinya. Iya. Ingatkah dengan kesepakatan kelas yang telah kamu buat? Apa saja kesepakatan yang telah kamu buat? Kalau keluar kita izin berbicara sopan. Bu Titi ingatkan tiap pagi untuk kesepakatan kelas yang telah kamu buat. Gunanya untuk apa? Bu Titi selalu mengingatkan. Karena itu sebagai rambu-rambu kelas sampean. Rambu-rambu saat sampean berada di dalam kelas. Mengerti? Kalau itu kesepakatan kelas yang kamu buat, kamu langgar, apakah itu baik? Tidak. Setuju? Oke. Kita tepuk PPK dulu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Kelas 5. Pasti bisa karena kita siswa luar biasa. Yes. Senyum dulu dong. Kok wedi ngono? Silakan duduk kembali. Oke. Nah, anak-anak, tadi Bu Titi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, sudah mengingatkan sampean kesepakatan kelas, sudah mengajak sampean bertepuk tangan. Sekarang mari kita amati video yang akan ditayangkan. Di Provinsi Riau. Upaya pemadaman juga dilakukan dengan menggunakan pembawa mobil menggunakan helikopter. Ini adalah sebuah kebakaran hutan
dan lahan di Riau. Nah, Bom palu atau waterbombing dilakukan membantu petugas. nah, itu tadi adalah sebuah video tentang apa ya anak ini tadi? Kebakaran hutan. Kemudian tadi ada yang baju oren tadi sedang apa? Apa yang dia lakukan? Hah? Memadamkan api. Dari video yang ditayangkan Bu Titi, adakah kaitannya itu dengan organ pernafasan pada manusia? Ada. Iya. Ada hubungannya dengan organ pernafasan pada manusia. Asapnya, ya. Karena asap kebakaran hutan itu akan menyebabkan gangguan pada organ pernafasan kita. Tapi sebelum itu nanti di buku siswa ada anak-anak 9 bahaya kabut asap, ya. Tapi sebelum melangkah ke situ, kita akan belajar organ pernafasannya dulu. Lalu tadi di depan begitu ditanya, tidak tahu Bu, saya tahunya hanya hidung. Belum tahu untuk organ pernafasan manusia yang lain. Ya, mengerti anak-anak paham dari sini? Paham. Oke. Nah, anak-anak, setelah ini akan Bu Titi bagi menjadi 3 kelompok. Nih, menjadi 3 kelompok terdiri dari perempuan dan laki-laki. Sama belajarnya, nggak boleh Bu saya nggak mau Bu, nggak boleh. Ayo silakan dibagi kelompoknya. Mbak yang dua ini, oh nanti kan Mas Pano di sini sama Mas sampai pindah, Mas Darmu pindah sama Mas Jaki pindah. Mbak siapa itu? Mereka ke sini. Ya, Safa ke sini, Pak. Mas Jaki ke sana. Ya, Mas Jaki ke sana. Kemudian sama-sama, Mbak. Sampai ke sini Mas Dalu sini. Mbak sampai duduknya sini. Yang laki-laki di sana, Mas Dalu di sini. Oke. Yuk. Campur. Nah, berarti kelompok 1 yang mana? Sampai Mbak ya? Kelompok 1. Kelompok 2 sampai kelompok 3. Oke. Nah, ini ada sebuah video tentang organ pernapasan pada manusia. Tolong diperhatikan, didengarkan sambil dicatat hal-hal yang penting. Dari video yang diputarkan nanti, silakan anak-anak mencari yang penting. Bisa dimulai ya? Bisa? Oke. Nah, ini anak-anak kita akan belajar organ pernapasan manusia. Kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau Anak-anak batang ada tenggorok hidung, faring, trachea, tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Benar sekali pula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Nah, itu adalah Paru bronkus. tampaknya di dalam rongga dada kan Ipo. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiotus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Sisi melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Oke, itu tadi adalah
sebuah penayangan tentang sistem organ pernapasan pada manusia, anak-anak. Bisa dilihat, nah, ini perhatikan, ini ada gambar sistem organ pernapasan pada manusia, ya. Yang tadi sampai ketahui hanya hidung, ternyata organ pernapasan manusia kita itu banyak. Terdiri dari rongga hidung, ya. Ini anak-anak ada rongga hidung, kemudian ada rongga mulut, ada faring. Nah, ini ada faring, ada laring, kelihatan ya. Di buku ajarmu nanti ada di modul ajarmu, oke? Ada trakea, ada bronkus, kemudian bronkiolus, kemudian alveolus, terakhir adalah paru-paru. Bisakah kalian menyebutkan kembali organ pernafasan pada manusia bersama-sama? Apa anak? Rongga hidung, ya, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Iya, ada berapa anak itu? Pertama rongga hidung, 1 rongga mulut, 2, kemudian ada faring, 3 ada laring, kemudian ada trakea, kemudian ada paru-paru, ada bronkus, ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan batang tenggorokan. Sini gambarnya ya. Kemudian adalah alveolus. Mengerti anak-anak dari sini? Mengerti, alhamdulillah. Kalau sudah paham, akan kita belajari tentang fungsinya. Ada yang tahu fungsi organ pernapasan manusia paru-paru? Belum tahu. Mungkin yang tahu hidung. Hidung, adakah yang tahu guna hidungmu, Mbak? Untuk apa Mbak guna hidungmu? Tempat bernapas. Apakah begitu ya? Hidung adalah tempat bernapas. Tadi kan banyak sistem pernapasan. Oke, makanya oleh sebab itu kita belajar lagi anak-anak. Dengarkan dan perhatikan fungsi organ pernapasan pada manusia. Akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Ini anak-anak ya, perhatikan. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangka buah Paru-paru kita ternyata anak-anak di dalam lewat kita semacam ini tubuh yang berisi cairan limfa. Alveolus. Nah, alveolus adalah pertukaran oksigen. Alveolus Gambarnya seperti ini anak-anak. jaringan kapital Itu tadi adalah penayangan fungsi organ pernapasan pada manusia. Sekarang coba kamu baca lagi sekali lagi yang ada di buku siswamu dan di modul ajarmu. Buku siswamu coba dibaca fungsi organ pernapasan pada manusia. Bersama-sama nggih bacanya. Yang agak jauh mendekat saja. Harus sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk dan sekitarnya nafas. Paru-paru merupakan tempat penampung udara sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Oksigen yang terdapat pada udara tersebut akan mengalirkan ke pembuluh udara. Pekerjaan ini dibantu oleh pemantauan dari jantung. Dengan demikian tubuh manusia bisa tetap bekerja. Fungsi bronkus sendiri adalah pengantar udara, baik oksigen dan karbon dioksida dari dan menuju paru-paru. Nah, itu anak-anak ya. Fungsi organ pernapasan pada manusia. Oke, bronkus fungsinya adalah mengantarkan udara baik oksigen atau karbon dioksida dari dan menuju paru-paru. Kalau oksigen disingkat O2, kalau karbon dioksida disingkat CO2. Yang dari kamu baca itu, mungkin ada yang belum dimengerti dari fungsi-fungsi tiap organ pernapasan pada manusia. Sudah mengerti?
bilang benar. Paham? Paham. Yuk, 1, 2, 3. Kamu siswa dalam Mas Zaki. Semangat belajar semua yang kita. Usaha dan doa juga tak lupa. Untuk meraih diri kita. Kelas 5. Pasti bisa karena kita siswa luar biasa. Yes! Sebentar, Bu Titi ajari teknik pernapasan. Kita akan berlatih mindfulness anak-anak. Kita 3 kali saja. Tiap ambil nafasnya, Bu Titi selalu menyarankan pada saat pengambilan nafas pejamkan mata, pikirannya dirilekkan. Bisa kita mulai? Bisa. Yuk. 1, 2, 3. Pejamkan matanya. Mas Zaki, yuk. Pejamkan matanya, ambil nafas perlahan-lahan melalui hidung. Keluarkan. Apa yang kamu rasakan? Rileks, lebih tenang. Bisa semangat lagi untuk belajar? Bisa. Silakan tiap kelompok mengambil LKPD yang ada di meja. Silakan 3 lembar Mbak ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Mas, ini Mas. Nah, pelajarannya seperti ini. Dibaca dulu, ya. Kamu bisa mencari jawabannya yang ada di buku siswa ataupun di modul aja. Yang pertama tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama kelompoknya. Paham? Setelah itu, kalau ini kan ada gambar organ pernapasan pada manusia. Ini ada A, B, C. Tugas kamu mengisi ini C, huruf C, ini namanya apa? Nama organ pernapasannya apa? Kalau ini sudah, baru kamu isi yang terakhir, yaitu fungsi organ pernapasan pada manusia. Dari sini ada yang bingung, kelompok 1 paham? 3. Ini bukan sampai 10. Fungsi organ pernapasan yang telah kamu baca tadi, yang telah ditayangkan tadi itu ada berapa? Kamu tuliskan di sini. Mengerti? Mengerti. Silakan dikerjakan gotong royong kerjasama dengan temannya agar cepat selesai. Bisa dibagi silakan boleh nama organ pernapasan, yang satunya mencatat fungsi organ pernapasan pada manusia agar cepat selesai. Yang satu mencari, yang satu menulis agar cepat selesai. Kesimpulannya apa di sini? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, silakan mempresentasikan hasil belajar kelompoknya. Dimulai dari kelompok berapa? Ayo Mbak, kelompok 1 silakan maju. Mas Zaki tersenyum toh? Di sini Mbak, silakan. Ayo Mas Zaki. Terus sarapan belum? Belum. Ayo, silakan Mbak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja kelompok kami. Yang lain tolong diperhatikan kalau ada yang salah digunakan. A. Paru-paru. B. Alveolus. C. Rongga hidung. D. Rongga mulut. E. Trakea. F. Diafragma. Fungsi organ pernafasan manusia. Hidung untuk menghirup oksigen disalurkan ke dalam paru-paru. Faring fungsinya dari faring ini adalah sebagai penyalur. Laring memproduksi suara. Bronkus fungsi dari bronkus sendiri adalah mengantarkan udara baik oksigen dan karbon dioksida dari dan menuju paru-paru. Gimana anak-anak?
Sudah benar apa ada yang salah? Sama? Gimana? Tidak? Oke, nanti kita lihat bersama-sama. Tepuk tangan dulu. Nomor 2 silakan. Silakan, Mbak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perahu Alveolus, C rongga hidung, D rongga mulut, E trakea, F diafragma. Oh, tangan dulu. Sekarang kelompok 3 terakhir. Yang terakhir. Kalau nanti ada yang salah, bisa nanti bersama-sama kita rumuskan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Alveolus, D alveolus, C rongga dada, E rongga hidung. Tahan dulu. Ya, semua anak itu tadi, oke? A adalah paru-paru, B alveolus, C rongga hidung, D rongga mulut, yang E trakea, yang F adalah diafragma. Silakan ditempel di sana anak-anak. Silakan satu orang satu kelompok satu orang menempel hasil kerjanya di media yang telah disediakan. Ayo Mbak, kelompok 1, 2, 3. Ya. Ya, ditempelkan di sana. Nah, anak-anak tadi sudah sampai belajar bersama-sama menyebutkan organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Nah, ada tugas anak-anak, ada tugas lagi yaitu lembar kerja kelompok ini, menggambar organ sederhana manusia, menggambar sederhana organ pernapasan pada manusia. Ya, gambar sederhana organ pernapasan pada manusia anak-anak ya. Apa ya? Menggambar apa? Organ? Iya, bukan organ manusia loh anak-anak. Beda. Oke, organ manusia sama organ pernapasan manusia beda. Ya. Nah, anak-anak, sebelum nanti kita mengerjakan evaluasi, lembar evaluasi, ayo belajar bernyanyi dulu, diajari dulu, Bu Titi bernyanyi dulu tentang sistem pernapasan. Ayo berdiri dulu, tegak, bokongnya tegak teman. Ya, boleh dengan gerakan tangan anak-anak. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen terhirup tarik-tarik trakea, lewat hidrokus juga alveolus, sampai alveolus dibuka CO2, hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2, hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Nah, tepuk tangan dulu. Kembali. Nah, anak-anak, apa yang kalian dapat simpulkan dari pembelajaran kita pagi ini? Belajar pernapasan pada manusia dan fungsinya. Iya. Organ pernapasan pada manusia tadi ada apa saja? Hidung, taring, tarion, trakea, glottis, alveolus, alveolus, paru-paru. Ini lembar evaluasi dikerjakan sendiri. Oke, kasih namanya. Nanti setelah selesai langsung akan kita cocokkan agar diketahui nilaimu nanti berapa. Apa yang kamu dapatkan untuk
Jangan memegang punyanya sendiri. Nomor 1 jawabannya C dan E. Benar. Kemudian soal yang nomor 2 itu gambar apa? Gambar apa? Gambar lari. Nah, anak-anak tadi kan sudah mengerjakan lembar evaluasi, sudah dikoreksi bersama, kemudian sudah dinilai Bu Titi. Ternyata ada 2 orang yang nilainya di bawah kriteria, masih 70 nilainya. Maka dari itu nanti setelah ini Bu Titi lakukan untuk remedi dan pengayaan. Yang nilainya di atas 75 nanti akan diberi pengayaan sama Bu Titi. Yang nilainya di bawah di atas 75, tugas kamu adalah mencari gambar dan fungsi organ pernapasan pada manusia di media sosial atau di media cetak. Sampai boleh download di Google gambar dan fungsi organ pernapasan pada manusia, atau melalui media cetak, contoh dari koran, dari LKS yang sudah tidak digunakan, itu kamu potong, kemudian kamu tempel pada kertas yang akan dibagikan di titik di sini. Kalau melalui media sosial, ya melalui Google sampai download. Setelah itu kamu print, terus dipotongi, ya, paham? Paham. Yang untuk yang remedi nanti akan ada organ pernapasan pada manusia, ya, Bu Titi akan kasihkan gambar seperti ini anak-anak. Kamu sebutkan, ya, nama organ pernapasan pada manusia. Karena tadi banyak salahnya itu yang bagian di situ anak-anak bingung ini gambar apa. Paham ya? Ini saya bagikan yang remedi Mbak Listi sama Mbak Imelda. Terima kasih kerjasamanya. Nah, adakah kesulitan yang kamu hadapi saat belajar hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Apa yang membuat senang anak-anak? Diajak bernyanyi. Jangan lupa anak untuk membaca materi pertemuan selanjutnya. Jadi bukunya besok tetap kamu bawa. Kita akan melanjutkan materi yang hari ini. Tadi kan di dalam buku ada 9 bahaya kabut asap. Besok kita akan membahasnya itu anak-anak sesuai dengan penayangan video yang awal tadi, video kebakaran hutan di Riau. Nanti besok kita hubungkan dengan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ya, cara menjaga organ pernapasan gimana itu akan kita pelajari besok hari. Ya, nah sebelum berakhir, Bu Titi punya lagu anak-anak. Kalau tadi kan ayo belajar sistem pernapasan, sekarang ada lagu yang liriknya Joko Tingkir. Kita
lagi titiknya kan, nanti pulang sekolah dipelajari lagi, kemudian siapkan pembelajaran untuk besok. Pembelajaran untuk besok disiapkan, jangan sampai mau berangkat sekolah baru dimasukkan tas buku-bukunya. Kemudian pesan Bu Titik menjadi anak yang baik di rumah. Bosok sing apik dengan kedua orang tua. Bisa? Bisa. Sekali lagi sebutkan organ pernapasan pada manusia. Hidung, taring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Iya. Jadi gerak. Doa mulai. Doa selesai beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, silakan istirahat dulu. Demikian tadi video pembelajaran uji kinerja saya menurut Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyannya ing karso sungtulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.